Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah yang semoga rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita bermajelis ilmu, kembali membahas tentang tauladan yang harus kita ikuti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, qudwatun fit tawadhu, mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tawadhu, dalam rendah diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu, maksudnya di sini jangan sombong terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Kita lihat bagaimana gambaran tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yamuru 'ala sibyan fayusallimu 'alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati anak-anak kecil sedang bermain, Nabi mengucapkan salam. Nabi mengucapkan salam, meskipun beliau jabatannya tinggi, ya, tidak malu dan tidak sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Wa kanatil jariyatu ta'khudhu biyadihi. Ada anak kecil perempuan yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Dan Nabi pun pergi ke mana anak kecil itu mengajak pergi. Ya. Nabi tidak mengatakan tidak, enggak mau, tidak. Ini tawadhu'nya Nabi SAW, meskipun dia anak kecil. Wa kana yakhsifu na'lahu. Nabi juga senantiasa, beliau sendirilah yang memperbaiki sendalnya. Wa yarka'u thawbahu, menjahit atau menambal pakaiannya. Wa yahlibu syatahu, beliau sendiri yang memeras susu kambingnya, ya. Wa yujalisul masakina, dan beliau bersosialisasi dengan orang miskin juga, bukan hanya orang kaya saja, ya. Jadi beliau juga tetap bareng dengan orang-orang miskin. Karena jika ada orang yang hanya berteman dengan orang kaya saja, maka itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan apakah dia itu ingin dunia atau tidak. Dan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya orang kaya saja, tapi orang miskin pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bergaul dengannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati orang-orang pemuka kaum, orang-orang kaya tentunya, pemuka, ya, pemuka kaum, datang orang buta, ya. Dan Nabi tidak mempedulikan orang buta tersebut, sehingga turunlah ayat abasa wa tawalla, ya, an ja'ahul a'ma. Dia abus, tidak mempedulikan, wa tawalla, tidak berpaling, ya, ketika didatangi oleh orang yang buta. Ini teguran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar juga memperhatikan orang-orang miskin.
Ya. Jadi tidak orang kaya saja. Karena kalau kita fokus ke orang kaya saja jemaah, ya, mungkin kita dikasih itu sama orang kaya misalnya. Nanti kita akan segan nahi mungkar ke dia. Ya. Karena kita sudah banyak dikasih dunia misalnya, harta. Kita akan segan nanti mendakwahi dia nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wa yamshi ma'al armalati wal yatimi fi hajatihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengurus hajat, kebutuhan para janda dan anak yatim. Para janda dan anak yatim. Jadi janda dan anak yatim itu diurus oleh negara sebenarnya. Ya, janda dan anak yatim. Makanya nggak ada yang janda dahulu itu cari harta jual beli, ya nggak ada. Wa yujibu da'wata man da'ahu walau ila aisari syai'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya menjawab undangan, memenuhi undangan siapa saja yang mengundangnya, walaupun menu undangannya tersebut, ya, menu itu rendah, ya, remeh menunya misalnya. Tidak di zaman sekarang, ya, kita tanya dulu apa menunya ini. Kalau menunya gulai, oke, datang, ya. Kalau menunya tahu tempe, di rumah juga bisa makan tahu tempe. Nah. Dan juga di zaman sekarang yang diundang itu hanya orang kaya saja. Ya, ini tidak boleh. Ya. Walaupun undangan walimah jemaah. Kalau kita lihat orang kaya saja yang diundang, kita enggak wajib datang. Ya, kita enggak wajib datang. Itu syarat. Kapan kita wajib datang ke walimah? Ya. Di antaranya adalah kalau yang diundang itu hanya orang kaya saja. Orang miskin gak diundang, bahkan tetangganya sendiri gak datang, ya, atau gak diundang. Yang diundang jauh-jauh, yang bawa mobil, bawa ini, bawa itu yang diundang. Ya, Allah mungkin berharap sesuatu, ya, atau berharap balik dananya, ya kan? Nah, dan undangan itu ada dua, ya. Yang pertama adalah undangan walimah dan selain walimah. Undangan walimah itu wajib untuk didatangi kecuali ada uzur tentunya. Dan yang wajib itu adalah ketika diundang secara individu, secara person. Ya, kita dikasih undangan si fulan ini dikasih. Beda kalau kita dikasih undangan di satu grup yang banyak orang, grup, ya. Walaupun itu walimah, itu enggak wajib kita hadir. Ya. Kalau yang diundang itu satu dalam grup WA, diundang secara umum. Ya, diundang secara umum, itu enggak wajib. Ya. Jadi turun hukumnya menjadi sunnah. Yang wajib itu adalah yang diundang secara person, dikirimi surat undangan satu persatu. Nah, gitu. Itu baru wajib. Ya, kecuali ada uzur. Kemudian yang kedua adalah walimah selain walimah urus pernikahan, ya. Walimah hakikah, walimah rumah baru, boleh itu. Bikin acara makan-makan ketika ada rumah baru misalnya, ya, menempati rumah baru. Kemudian juga walimah safar, walimah pulang dari haji atau umroh, ya, itu ada juga walimahnya. Ya, maksudnya walimah di sini makan-makan. Nggak ada embel-embel zikir jamaah atau doa, ya, yang penting makan-makan. Nah ini nggak wajib, ini hukumnya sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'udul maridha, Nabi menjenguk orang yang sakit, ya. Orang yang sakit yang disunahkan untuk dijenguk itu jemaah yang sakitnya menghalangi dia untuk keluar dari rumah, itu baru sakit yang disunahkan untuk dijenguk,
Ya, yang sakitnya itu menghalangi dia keluar dari rumah. Ya, misalnya ada teman kita kemana aja ini sholat berjamaah nggak ada. Nah, berarti kalau dia terhalang karena sakit dia keluar dari rumah untuk sholat berjamaah misalnya, maka itu disunahkan untuk dijenguk. Ya, tapi kalau sakitnya biasa aja, flu misalnya, ya, yang masih bebas keluar rumah, masih bisa keluar rumah, ya, masih mampu keluar rumah. Maka ini nggak wajib untuk dijenguk atau nggak sunnah untuk dijenguk. Ya, sunnahnya untuk didoakan saja. Ya. Walaupun yang sakit itu orang kafir ya, tetangga kita misalnya kafir, sakit parah misalnya jenguk. Ya, jenguk. Kalau bisa ya, kalau ini kalau kita lihat masalah dan mudaratnya tentunya. Kita dakwahi dia. Ya. Sebagaimana Nabi SAW dahulu mendakwahi orang kafir yang sedang sekarat, ya, untuk masuk Islam, dan orang tersebut masuk Islam, ya. Wa yashhadul janazata, dan Nabi SAW juga menyaksikan janazah, maksudnya ikut mengubur janazah, ya, mengiring janazah. Dan yang aneh sekarang ada sufi ya, orang sufi itu yang mengatakan kalau engkau amal zikir-zikir ini ya, maka kalau engkau mati engkau tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir sebelum ada nabi mengirimu jenazah. Ya. Nah, ini tentu adalah bualan belaka ya, cerita atau dongeng. Wa yarkabul himara, dan Nabi SAW tidak malu ya untuk menunggang keledai. Jadi tunggangan keledai di zaman dulu itu remeh, ya, tunggangan yang sangat-sangat rendah, gitu ya, rendahan keledai. Dan Nabi SAW nggak malu untuk menunggang demikian. Wa yujibu da'watal 'abdi, dan Nabi juga memenuhi undangan seorang budak, ya, seorang budak. Dan tadi kita lihat bagaimana Nabi SAW juga mengunjungi orang kafir, apalagi orang budak, ya. Nah, ini bentuk tawadhu'nya Nabi SAW. Ya. Nah, selanjutnya wa qudwatun fi syaja'ah. Wa qudwatun fi syaja'ah, teladan kepada Nabi SAW dalam keberaniannya, ya, dalam keberaniannya. Jadi Nabi SAW itu adalah manusia yang paling berani, ya. Dahulu ada orang munafik yang menyindir, ya, menyindir Nabi dan para sahabat, ya, mengatakan kenapa orang-orang ini hanya memperhatikan perutnya saja, ya, maksudnya pingin ghanimah saja. Nah, itu. Kemudian kenapa orang-orang ini pengecut? Nah, padahal itu semua balik ke mereka, orang-orang munafik yang pengecut, nggak berani perang. Ya. Maka turunlah ayat, ya, turun ayat, Qul abillahi, apakah dengan Allah dan Rasulnya engkau mengejek-ejek, ya. Apa kata Allah SWT? Qad kafartum ba'dal iman, engkau telah kufur setelah engkau beriman, ya. Kafir orang yang menghina Nabi SAW. Nah, kita lihat bagaimana keberanian Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lamma hadara al-ba'su, ketika terjadi perang berkecamuk, ya, yauma badrin, di perang Badar. Ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menjadikan Rasulullah sebagai tameng,
Ya, kami di belakang, Nabi di depan. Wa kana min asyaddin nasi makana aw lam yakun ahadun aqraba ila al-musyrikina minhu. Dan orang yang paling terdekat dengan musuh, yaitu orang musyrik ketika berperang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di Madinah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'an nas, manusia paling pemberani. Walaqad faza'a ahlul Madinah dzata lailatin. Pada suatu malam orang-orang Madinah terkejut dengan suara keras, ya. Fantalaqa nasun qabla qibala as-sauti. Dan manusia, ya, para sahabat pun menuju ke suara tersebut. Fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat, ya, di tengah jalan yang menuju suara, ya. Dan Nabi telah kembali dari suara itu. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang duluan pergi ke suara itu, jemaah. Saking beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah pakai baju perang nggak boleh kembali, ya, nggak boleh nggak jadi perang, harus jadi. Nah, itu kalau sudah pakai baju perang kemudian helm besi harus perang, ya. Nah, itu beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Quraisy kafir, orang-orang musyrik Quraisy dahulu itu takut, ya, takut kepada Nabi dan para sahabat. Ya, kan dijelaskan bahwasanya di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musuh itu dijadikan 1 bulan sebelum berperang sudah takut, ya, musuh. Nah, kenapa demikian juga? Karena iman dan amal soleh mereka, bukan karena jimat, ya. Mereka nggak takut jimat musuh itu. Nah, bukan kesyirikan, tapi iman dan amal soleh. Makanya Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir zaman ini nggak akan sukses, jaya, ya, nggak akan ditakuti. Nah, kalau mau ditakuti maka harus kembali bagaimana cara orang dahulu ditakuti, ya, dengan iman, tauhid dan amal saleh. Iman dan amal saleh itulah yang membuat kita berani, jemaah, menjadi pemberani, ya. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain akan segan kepada kita, ya. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang lain akan segan kepada kita, ya. Kita akan direndahkan, diremehkan. Selanjutnya, wa qudwatun fil judi wal karami. Teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dermawan, jemaah, ya. Dikenal dermawan. Dan ini kita sebutkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya enggak butuh dunia, jemaah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang Rasulullah inginkan dari dunia, ya. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau saya berdoa 2 gunung ini, ya, saya minta kepada Allah agar 2 gunung ini dijadikan emas untuk saya, 2 gunung emas, maka Allah akan kabulkan, ya. Tapi Rasulullah nggak mau terlena dengan dunia, nggak mau terlena dengan kemewahan, ya. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW itu setiap diminta, sebagaimana di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la." Nabi SAW enggak pernah mengatakan tidak ketika diminta sesuatu, ya. Pasti Nabi SAW kasih apapun itu, ya, kalau diminta.
Seperti yang kita jelaskan kemarin ketika ada Arab Badui, walaupun mintanya dengan jahat gitu ya, tarik bajunya Nabi SAW, minta harta, Nabi kasih. Ya. Bahkan ada baju, jubah atau baju ya kita katakan, hadiah dari sahabat yang baru dipakainya. Baru dipakai kemudian keluar berkumpul dengan para sahabat bermajlis. Ya, itu baju baru dipakainya. Ada sahabat minta di majelis itu. Ya, dikasihnya oleh Nabi SAW. Sampai orang sahabat di dekat orang minta itu mengatakan, apa kamu nggak tahu Rasulullah itu kalau diminta selalu ngasih. Nah, itu baru dipakainya loh. Nah itu Nabi SAW. Kalau kita enggak kan sering diminta marah lah. Ya. Dan harta Nabi SAW itu benar-benar ya jor-joran itu dia keluarkan ya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana praktik Nabi SAW. Faja'ahu rajulun, ada orang pemuka kaum. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ya. Nabi SAW memberikan kambing sebanyak selapangan gitu, antara satu gunung dengan gunung yang lain. Jadi ini gunung. Nah di antaranya itu kambing semua isinya. Nah, kita katakanlah selapangan. Ya, kambing dikasihnya semuanya. Faraja'a ila qaumihi. Ya. Maka pemuka kaum tadi itu balik ke kaumnya, ke rakyatnya. Faqala ya qaumi, wahai kaumku, dia mengatakan demikian. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Ini. Ya, masuk Islamlah kalian. Gara-gara ini ya, melihat bagaimana kedermawanan Nabi SAW, orang itu masuk Islam. Ya, ini yang kita katakan dengan mudarah ya, dalam dakwah itu. Mudarah ya, mengorbankan dunia demi akhirat. Ya, mengorbankan dunia demi akhirat. Nah. Dia mengatakan fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqata. Ya. Masuk Islamlah wahai kaumku. Lihat Muhammad itu katanya. Ya. Muhammad itu benar-benar ya, ketika dia ngasih itu seperti enggak takut miskin. Nah, saking banyaknya. Ya. Ini baru kambing, onta 100 ekor. Ya, dikasihnya juga ke kelompok, ya, ke pemuka kaum. Kemudian juga sama juga seperti ini, masuk Islam juga semua kaumnya itu, rakyatnya. Gara-gara kedermawanan ini. Ya. Nah ini. Makanya Nabi SAW itu adalah orang yang zuhud. Manusia yang paling zuhud ya. Nanti jelaskan di sini ada. Nah ini kedermawanan Nabi SAW. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan, jangan. Semakin dermawan Nabi SAW. Bahkan kedermawanannya itu mengalahi hembusan angin. Ya, hembusan angin kan cepat. Wah itu lebih dari Nabi SAW kedermawanan. Saking dermawannya itu. Kemudian wa qudwatun fil khasyati wal khaufi min Allah. Tauladan Nabi SAW dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat menceritakan ya, Mutarrib an Abi, dari bapaknya radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat Nabi SAW sholat ya, dan seperti di dadanya itu ada mengalir air ya, karena suara tangisan Nabi SAW ketika sholat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedakan jemaah, orang yang nangis ketika sholat karena ada musibah, ya, bukan karena takut kepada Allah, itu bukan khusyuk namanya. Misalnya sekarang saya pernah mendapati hal seperti ini ya. Baru tadi bapaknya meninggal dunia, ya,
Katakanlah misalnya tadi pagi misalnya bapaknya meninggal dunia, maghribnya jadi imam dia, imam sholat dan nangis. Ya, ketika jadi imam sholat tuh nangis. Kalau emang dia nangisnya karena bapaknya tadi meninggal dunia, itu nggak khusyuk namanya. Ya, kalau nangisnya karena menghayati ayat yang dia baca, ya, azab Allah misalnya, nah itu baru khusyuk. Ya, nah, bedakan itu antara nangis ketika sholat kan ada musibah, ya, dengan nangis karena menghayati ayat, ya, apa yang kita baca dalam sholat. Nah, kemudian Nabi SAW karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang membuat Nabi beruban. Ya, Nabi beruban, tumbuh ubannya, dan uban Nabi sedikit, nggak semua, ya. Nggak semua rambutnya beruban, sedikit. Ya. Kita lihat kenapa Nabi SAW beruban. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, qad shibta. Wahai Rasulullah, engkau kok beruban ya? Nah, kata sahabat Abu Bakar. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, syayyabatni Hudun. Yang membuat saya beruban wahai Abu Bakar adalah turunnya ayat, ya, yang ada di surah Hud, di surah Mursalat, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. Gara-gara surah ini jangan Nabi SAW beruban. Kenapa? Karena isinya hari kiamat. Ya, isinya kiamat. Makanya kalau kita ingin menonton video hari kiamat, bacalah surah Asy-Syams, idza syamsu kuwirat. Kemudian Al-Infitar. Itu kata para ulama. Ya, itu video. Nah, ya, ini yang buat Nabi SAW itu beruban. Kalau kita enggak, ya, kita beruban belum waktunya itu karena takut istri, ya. Istri cerewet misalnya, ya, dipikirkannya, ya. Makanya sampai ada doa dari Nabi SAW, doa khusus bagi orang takut istri, ya. Doa khusus, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashyibi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari istri yang cerewet, yang nantinya akan membuat saya beruban sebelum waktunya. Ini doa sahih dari Nabi SAW. Ya. Dan seorang wanita itu emang jemaah, istri, ya, istri itu emang sifatnya seperti itulah. Ya. Bahkan ada penelitian mengatakan bahwasanya kosakata yang keluar dari lisan istri setiap hari itu lebih banyak, ya, daripada kosakata yang keluar dari suami. Nah, coba dalam rumah kita, siapa yang paling banyak ngomong, istri atau suami? Istri, ya, istri yang sering keluar kosakata dalam rumah kita, ya, bukan suami, istri. Mungkin suaminya diem aja kan, HP. Ditanya ini, tuh, nah gitu aja. Kalau istri enggak, cerewet dia gini, tanya ini, tanya itu, ya. Makanya istri yang paling banyak kosakatanya setiap hari daripada suami. Ya. Makanya kalau ada istri cerewet, abaikan saja, ya, nggak usah dipikirkan. Nanti kalau kita mikirkan, kita akan beruban sebelum waktunya, ya, iya. Nah. Nanti jangan salahkan sampo, ya kan? Samponya salah. Istri itu bikin beruban, istri anak pikirin, ya. Nah, namun Nabi SAW beruban karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini kan malam Jumat nih. Malam Jumat itu jemaah, ya, itu semua makhluk itu takut khawatir besoknya kiamat, ya. Gunung, lautan, pepohonan, burung, ya, itu takut.
khawatir besoknya hari kiamat, kecuali jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Makanya kita santai aja kan. Besok, masa besok kiamat. Nah, gitu. Kalau makhluk yang lain enggak, takut. Jangan-jangan besok hari kiamat. Kenapa mengatakan besok jemaah? Kenapa enggak mengatakan jangan-jangan besok siang atau sore kiamat? Ya. Karena kiamat itu akan terjadi di pagi hari. Pagi Jumat. Ya, di pagi Jumat. Makanya dikejutkan dengan hari tersebut. Ya. Saking terkejutnya kan pingsan dan mati. Ya. Nah. Kemudian wa qudwatun fi zuhdi fi dunya wa tanazzuhi an makasibiha. Tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zuhud, ya, dalam zuhud dunia. Definisi zuhud, ya, sebagian ulama mendefinisikan yang mengatakan ketika mendapat harta, kenikmatan dunia, dia tidak bergembira berlebihan. Ya. Tentu kita bergembira ya, tapi tidak berlebihan. Maksudnya tidak berlebihan itu tidak menjadikan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika dia kehilangan harta tidak menjadikan dia sedih. Itulah zuhud. Ya, itulah orang zuhud. Makanya dengan definisi ini, zuhud itu enggak harus miskin, ya. Enggak harus berbaju compang-camping, misalnya berbaju lusuh, enggak disetrika bajunya. Enggak, bukan itu zuhud. Orang kaya juga bisa zuhud. Ya. Ketika hartanya itu tidak membuat dia lalai. Ya, ketika hartanya tidak membuat dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melihat Nabi dan menangis. Ya. Nabi bangun dari tidurnya dalam keadaan masih ada bekas tikar di pundaknya atau di punggungnya. Ya. Masih ada bekas pelepah kurma itu. Tikarnya pelepah kurma. Ya, berbekas. Sehingga kasihan kepada Nabi SAW dan dia menangis. Ya, Umar bin Khattab. Lihat Umar yang sangat disegani bisa menangis. Ya. Bisa menangis. Seperti sekarang mungkin komandan tentara, misalnya TNI ya kan. Mereka malu untuk nangis itu. Ya. Tapi Umar bin Khattab yang lebih dari komandan ya, menangis saking lembutnya hatinya. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qisra fima huma fihi. Wahai Rasulullah, lihat ya, bagaimana pemimpin-pemimpin Romawi itu, orang-orang kafir itu hidup mewah. Ya, hidup mewah. Wa anta Rasul. Kenapa engkau tidak seperti itu? Engkau itu Rasul, kata Umar bin Khattab. Faqala, maka kata Umar bin Khattab, maka kata Rasulullah, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha mereka untuknya dunia, kita akhirat? Nah, itu kata Nabi SAW kepada Umar. Ya. Karena kebahagiaan sejati itu di akhirat, jemaah. Ya. Kebahagiaan sejati itu di akhirat, ya. Kapan kita akan merasa bahagia? Ketika pertama kali kita menginjakkan kaki kita dalam surga. Ya. Itulah kebahagiaan. Nah. Adapun di padang mahsyar itu belum kita merasakan kebahagiaan. Padang mahsyar. Takut gitu. Rasa takut, ya. Takut akan amalan kita, dosa-dosa kita. Ya. Makanya nggak ada yang saling pandang kan, nggak ada lihat kemaluan orang, nggak ada. Walaupun semuanya telanjang. Ya. Karena takut, masing-masing mikir dosa kita sendiri. Nah itu. Apalagi melewati jembatan Sirat, wah lebih takut lagi. Ya, di bawahnya neraka. Ya. Nah. Dan Nabi SAW juga berdoa ya,
Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Miskin di sini maksudnya apa? Bukan fakir di sini maksudnya. Miskin di sini cukup. Ya, cukup. Nah, miskin itu yang nggak minta-minta maksudnya. Ya, yang penting cukup. Apakah Nabi nggak bahagia walaupun hidupnya seperti itu? Kafir kita jemaah kalau kita mengatakan Nabi nggak bahagia. Ya, manusia yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan yang paling bahagia dari para nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad SAW paling bahagia. Makanya kalau kita ingin bahagia, ikuti bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lihat atap rumah Nabi itu bisa dijangkau ya, saking kecilnya. Ya. Ibaratnya itu kamarnya, dapurnya, ruang tamunya di situ. Nah, kamar tidurnya satu itu aja. Nah, itu rumah Nabi SAW. Apakah itu nggak bahagia? Oh, bahagia. Karena kebahagiaan itu kan di hati. Bahagia itu kan satu kata aja, ridho, puas dengan pemberian Allah. Ya, puas. Nah, itulah kebahagiaan. Adapun rumah mewah, kendaraan mewah, itu semua faktor pendukung kebahagiaan, bukan kunci kebahagiaan. Ya, kunci kebahagiaan itu adalah rasa puas, dan itu fi dakhili nafsina, ada di diri kita masing-masing. Kebahagiaan itu, itu tadi ridho dalam hati kita. Ya, kalau kita banyak nuntut kepada Allah, pingin ini, pingin itu, berarti itu kiat efektif kebahagiaan kita akan kurang. Ya, kalau kita banyak nuntut, ya, apalagi ingin yang menginginkan harta orang lain, ya, kenikmatan orang lain, itu nggak bahagia pasti itu, nggak bahagia. Senang ya, tapi nggak bahagia. Kan sudah mungkin kita jelaskan di sini, bedakan antara senang dan bahagia. Ya. Dari itulah ya Nabi SAW, para sahabat mengatakan, seperti sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, aksiru zikral maut. Ya, perbanyaklah mengingat kematian. Ya. Siapa saja yang banyak ingat kematian, qalla farahuhu wa hasaduhu. Ya, maka rasa iri dengkinya akan sedikit. Ya, kemudian kebahagiaan yang berlebihan pun akan sedikit. Nah itu, kalau ingat kematian. Makanya orang yang hasad itu pasti cinta dunia, dia rakus dunia. Orang yang hasad pasti, ya, rakus dunia. Makanya kita berdoa kepada Allah agar hati kita bersih dari itu semua. Nah ini zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dunia, jemaah. Jadi jadikan dunia itu adalah sebagai jembatan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kita semakin lalai. Ya, bukan kita semakin lalai. Kalau kita misalnya sekarang hidup miskin atau hidup tidak seperti orang misalnya, ya, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan kalau saya kaya, saya akan jauh dari Allah. Ya, saya akan jauh dari Allah. Jangan-jangan kalau saya diberikan kekayaan, kemewahan, saya akan jauh dari Allah. Makanya berbahagialah kita yang sekarang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun keadaan kita, ya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati ya. Kebanyakan orang yang kaya itu, jemaah, kebanyakan orang yang kaya itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kecuali dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena terlena dengan kemewahan. Nah, kecuali yang Allah rahmati. Ya. Itu juga yang membuat orang kaya itu kan terlambat masuk surga daripada orang miskin, kan? Karena pertanyaannya banyak. Makanya jangan jadikan anak kita ini bercita-cita jadi YouTuber. Ya.
Zaman sekarang kan anak-anak ditanya cita-cita apa? YouTuber katanya. Ya. Penghasilan YouTuber itu dipertanyakan, jangan. Enggak ada para ustadz kita punya penghasilan dari situ. Ya, walaupun subscribe-nya banyak. Ya, enggak ada. Apalagi ada iklan-iklan kan. Mereka kan dapat dari iklan. Iklan-iklan telanjang dan seterusnya misalnya. Berpakaian tapi telanjang. Ya. Syubhat. Ya. Makanya Yufid TV itu banyak itu subscribernya. Bahkan mereka minta izin mungkin ke YouTube agar tidak menampilkan iklan. Ya. Atau iklan-iklan mereka saja. Nah. Karena sekarang ditanya orang anak-anak ini kan cita-citanya dari jadi itu YouTuber katanya. Mungkin karena lihat orang-orang sukses dunia gara-gara itu. Ya, itu hanya kesenangan saja ya, bukan kebahagiaan. Kalau sudah kita jelaskan, para pemusik ini kan, para pemusik itu hartanya luar biasa banyaknya. Ya, apakah mereka nggak bahagia? Enggak. Ya, makanya mereka cari narkoba lagi untuk cari kebahagiaan. Ya, cari wanita-wanita lagi untuk cari kebahagiaan. Karena nggak bahagia. Senang ya, tapi enggak bahagia. Karena kebahagiaan tadi itu iman dan amal soleh, jangan. Ya, pokoknya bersyukur kita punya iman dan amal soleh itu. Ya, dengan iman dan amal soleh kita bisa memperhatikan makanan yang masuk ke diri kita, jangan. Apakah itu halal atau haram? Ya. Kalau enggak ada dua ini, iman dan amal soleh, enggak. Yang penting dapat. Ya, mau tahu dari mana ya, yang penting dapat saja. Makanya benar-benar kita harus banyak berdoa agar hati kita tetap teguh di atas iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ila ta'atik. Nah. Kemudian selanjutnya wa qudwatun fin niyati ma'al yaqini biwa'dillah. Teladan Nabi SAW dalam keteguhan, ya, dalam keteguhannya, kemudian dalam keyakinannya dengan janji Allah, ya, dengan janji Allah. Jadi kita harus yakin dengan janji Allah, jemaah. Dahulu sahabat Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata wal yaqin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keteguhan dan keyakinan. Ya. Apa maksudnya keyakinan di sini? Akan janji Allah. Ya. Kalau kita yakin dengan janji Allah, jemaah, ya, ini akan membuat kita semangat beribadah kepadanya. Ya. Janji Allah itu apa? Misalnya surga. Misalnya kalau orang zikir subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya, maka dia akan ditanamkan pohon kurma di surga. Kalau kita yakin dengan janji itu, maka kita akan banyak berzikir dengan itu. Ya. Karena mungkin janji itu belum kita lihat sekarang, ya. Ya. Janji itu upah lah. Belum kita lihat, goib, masih goib. Ya. Makanya ciri orang bertakwa pertama kali itulah alladzina yu'minu bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara gaib, yaitu janji Allah itu, upah itu, pahala. Ya, gaib. Maka harus kuat itu keyakinan kita kepada itu. Ya, kalau kuat, maka kuat juga ibadah kita, jemaah. Ya. Makanya orang-orang ahli bid'ah sekarang kan mereka bersemangat kalau ada makanan, ya kan? Kan terlihat makanannya. Ya, terlihat. Bahkan apalagi kalau ditulis di undangan, nanti makanannya ini misalnya. Oh, rame tuh. Ya, coba kalau ini misalnya undangan kajian ini itu, ya, enggak seramai itu. Nah, itu yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amal soleh yang kita lakukan, jemaah. Ya. Dan kalau kita sudah beramal banyak, jemaah, ya, kita enggak boleh bangga.
Para ulama salaf mengatakan ada orang masuk surga gara-gara dosanya. Ada orang masuk neraka gara-gara amal ibadahnya. Ya, maksudnya apa? Orang masuk surga gara-gara dosanya ketika dia berdosa, ya, dia bertobat secara totalitas. Ya. Ketika dia berdosa, dia bertobat secara totalitas. Tobatnya itu illa man taba wa amana wa amila salihan. Iman dan amal soleh. Ketika dia bertobat tuh, hijrah. Makanya kalau kita hijrah itu iman ini, tauhid, amal soleh. Ya, perbanyak itu, bukan perbanyak dagang. Ya, tapi banyak iman dan amal soleh. Nah ini, tauhid dan amal soleh. Kemudian, kenapa orang beramal soleh masuk neraka? Ya, gara-gara dia amal soleh dia masuk neraka. Karena ketika dia beramal dia bangga, ujub. Ya, dia ujub. Nah, dia lihat orang, wah saya lebih, masya Allah daripada dia. Nah itu ujub tuh, hati-hati. Dan ujub itulah syirik. Ya, termasuk kesyirikan dan penghapus amal soleh. Ya, nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut masih dalam mengikuti tauladan Nabi SAW dalam sifat-sifatnya. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.